kulit pohon dan daunnya sendiri itu memiliki kandungan tanin yang bisa digunakan sebagai warna hitam. Dan untuk tanaman yang selanjutnya adalah tanaman yang kita kenal dan sempat viral akhir-akhir ini. Tanamannya adalah tabebuya atau yang dikenal dengan nama ilmiah Hadroanthus chrysotrichus. Hadroanthus chrysotrichus atau juga dengan nama ilmiah sinonim yaitu tabebuya untuk genusnya. Dan untuk tanaman tabebuya sendiri itu ada dua jenis, yaitu yang tanaman daun lebar dan yang daun kecil. Untuk yang daun lebar seperti yang berbunga warna ungu, putih, atau pink. Dan untuk yang daun kecil itu berwarna kuning. Dan selain dari warna yang di atas itu ada juga yang warna merah. Untuk tanaman tabebuya sendiri itu banyak digunakan sebagai tanaman penghijauan atau penghias kota. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di banyak kota banyak sekali ditanam tabebuya, baik yang itu berwarna kuning dan pink ataupun putih. Tanaman tabebuya sendiri itu bisa tumbuh mencapai 10 meter lebih, dan ada juga yang berukuran kecil yaitu sekitar 7,5 meter atau di bawahnya. Dan untuk musim berbunga tabebuya sendiri itu biasanya berbunga pada musim kemarau. Ada juga yang berbunga pada awal musim kemarau, ada juga yang menjelang akhir musim kemarau seperti bulan September sampai November. Untuk yang awal biasanya mulai awal bulan Juli. Oke, dan yang selanjutnya adalah tanaman pacira atau pacira aquatica. Tanaman ini cocok juga digunakan sebagai tanaman pelindung atau tanaman penghijauan, juga bisa digunakan sebagai tanaman peneduh. Tanaman ini dapat tumbuh setinggi 18 meter. Dan juga tanaman ini memiliki bunga berwarna putih dengan benang sari sedikit kuning. Dan bunganya juga sangat harum ya teman-teman. Dan dia juga memiliki buah yang bisa digunakan untuk memperbanyak atau memperkembangbiakan tanamannya. Dan tanaman pacira sendiri itu lebih banyak dijual sebagai tanaman hias yang dikemas dengan dikepang. 3 tanaman dikepang menjadi satu sebagai tanaman hias. Dan tanaman pacira sendiri itu juga memiliki mitos sebagai tanaman pembawa keberuntungan atau hoki, atau juga pembawa rezeki. Oke, dan selanjutnya adalah tanaman bintaro. Tanaman ini juga termasuk rekomendasi buat teman-teman semua yang ingin menanam tanaman bintaro sebagai tanaman penghijauan atau juga tanaman pelindung. Dan tanaman ini juga banyak ditanam sebagai tanaman penghijauan di banyak kota besar. Selain itu, tanaman ini juga memiliki keunggulan yaitu berbunga sepanjang tahun. Bunganya berwarna putih dan juga memiliki buah berwarna hijau sebesar 1 kepalan tangan dewasa. Buahnya akan berwarna merah ketika masak dan buahnya itu beracun, dan teman-teman harap berhati-hati bila memiliki anak kecil karena buahnya itu beracun jika dimakan. Dan buahnya itu sangat cocok digunakan sebagai pestisida atau insektisida nabati yang bisa digunakan bagi para petani untuk mengusir hama. Dan untuk yang selanjutnya ada tanaman di belakang saya ini memiliki bunga cantik berwarna merah berbentuk seperti cakar, yaitu dadap merah atau yang bisa disebut juga Erythrina cristagalli. Tanaman ini sangat cocok digunakan sebagai penghias kota atau bisa ditanam di taman-taman karena memiliki bunga yang banyak dan biasanya berbunga pada bulan Oktober sampai Desember. Dan tanaman ini tidak seperti saudaranya yang bisa tumbuh sampai 15 meter. Untuk saudaranya, dadap serap biasa digunakan sebagai pembatas atau sebagai peneduh di kebun coklat atau kebun kopi. Dan untuk daunnya sendiri itu bisa digunakan sebagai obat keluarga. Dan untuk yang terakhir adalah tanaman liang liu atau juga dedalutangis atau juga biasa disebut juga sebagai janda merana dengan nama ilmiah Salix babylonica. Tanaman ini memiliki dahan dan cabang yang lemas dan juga memiliki daun yang berjumpai, jadi seperti tirai begitu. Dan tanaman ini juga masih berkerabat dekat dengan tanaman Lee Kuan Yew. Tanaman ini dapat tumbuh dengan cepat mencapai 25 meter
Namun tanaman ini memiliki usia hidup yang sangat pendek, yaitu sekitar 40-75 tahun saja. Tanaman ini juga memiliki bunga namun tidak terlalu mencolok, yaitu berwarna kuning kecoklatan dan ukurannya juga tidak terlalu besar. Tanaman ini sangat cocok ditanam di taman yang memiliki kolam atau di tepian danau. Ya, begitu saja ya teman-teman untuk beberapa tanaman yang bisa saya rekomendasikan bagi teman-teman untuk dipilih sebagai tanaman penghijauan, peneduh ataupun tanaman pelindung yang sekaligus ada bunganya dan juga beraroma wangi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Salam satu hobi.